Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nama saya Nang Putu Wisnu Satria dan dua rekan saya, Alvidio Putra Setiawan dan Raka Fadila. Di sini kami akan menjelaskan mengenai radio dan televisi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai radio. Radio sendiri itu telah ada sejak 1887, yang mana penciptanya adalah Heinrich Hertz. Kemudian radio lebih banyak dipahami sebagai media komunikasi massa yang berisi pesan yang bersifat terbuka dan menyentuh halayak yang luas. Radio siaran digunakan secara baik sekitar tahun 1920-an, namun diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1925. Radio dianggap sebagai media yang hanya dapat diterima oleh telinga saja dan memiliki kekurangan yang mendasar, yaitu tidak dapat menampilkan gambar. Untuk membayangkan kejadian yang sesungguhnya, halayak harus menggunakan imajinasi sendiri. Sebagian besar stasiun radio menggabungkan hiburan, budaya, dan pelayanan publik. Pada tahun 1930-an hingga 1940-an, radio menjadi kekuatan budaya dan politik yang amat kuat dan memberi jutaan orang sumber baru yang murah dari informasi dan hiburan. Radio itu memiliki sifat in-mailing atau yang bisa dibilang sekali jalan saja, yang mana artinya adalah radio itu hanya memiliki sifat yang selintasan saja. Meskipun radio saat ini telah melakukan konvergensi, berbagai cara seperti radio streaming, podcast, citizen jurnalis dibuat untuk semakin memperluas audiens dari radio itu sendiri. Tetapi peran radio berubah dengan munculnya TV dan new media yang semakin eksis saat ini. Yang berarti radio harus bersaing dengan visual, hiburan, dan berita TV. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sedikit tentang televisi. Televisi mengubah kehidupan sehari-hari. Kata televisi, yang dulunya berarti program yang disampaikan oleh antena melalui sinyal off the air, hari ini berarti layar televisi, di mana berbagai pengiriman sistem membawa pemirsa kepada beragam program. Banyak kelompok prihatin bahwa karena sifatnya yang meluas, televisi mempengaruhi nilai-nilai, kebiasaan, bangsa, dan juga perilaku. Sekitar 1.700 stasiun televisi beroperasi di Amerika Serikat. 3 dari 4 diantaranya adalah stasiun komersial dan sekitar setengah dari stasiun Amerika Serikat berafiliasi dengan jaringan. Televisi adalah media siaran yang serumpun dengan radio. Jika radio hanya mampu menyalurkan suara, televisi mampu menyalurkan suara dan juga gambar. Televisi telah berperan sebagai media massa yang menawarkan rangkaian citra dan bentuk-bentuk baru yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satu contohnya yaitu televisi menuai kritik karena dianggap mempengaruhi politik dan juga dialog tentang isu-isu nasional. Televisi menyiarkan liputan tanpa henti dari Watergate audiensi, pengunduran diri Presiden Nixon, dan investigasi skandal Iran-Contra. Siaran berita televisi pertama adalah primitif dibandingkan dengan siaran hari ini. Berita televisi layaknya seperti radio berita, sama-sama menggambarkan standar keunggulan sendiri. Dipimpin oleh perintis berita yaitu Edward R. Murrow dan juga David Brinkley. Sebagian besar program hiburan televisi berasal dari radio. Satu-satunya jenis program yang tidak datang dari radio adalah acara bincang-bincang atau talk show yang muncul di televisi pertama dan kemudian pindah ke radio. Komedi atau hiburan terbukti menjadi salah satu jenis program televisi yang paling tahan lama dalam pemrogramannya. TV menghadirkan audiens kepada pengiklan lebih dari industri media lainnya saat ini. Televisi komersial ada terutama sebagai media iklan. Hal ini terbukti di Indonesia, minat belanja iklan di TV masih sangat tinggi. Jaringan televisi juga harus bersaing dengan berbagai pilihan program yang berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen seperti layaknya new media. Nielsen merupakan lembaga survei menjadi sistem yang sangat canggih dalam pengukuran yang memantau tradisional pemirsa TV dan seluler, sehingga menjaga keberlangsungan rating dan analisis dalam suatu ekosistem media. Baik, melanjutkan presentasi teman saya, di mana pertama dijelasin mengenai radio, lalu berkembang yang namanya teknologi media yang namanya televisi. Selanjutnya berkembang kemudian yang namanya konvergensi, baik radio dan televisi dua-duanya saat ini telah melakukan konvergensi karena kita tahu sendiri radio yang mungkin saat ini tidak ada yang mendengar lagi bagi orang-orang muda ataupun
masyarakat Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, konvergensi sangat penting. Baik begitu juga dengan televisi. Televisi juga melakukan konvergensi. Konvergensinya itu dalam bentuk streaming. Nah, streaming TV ini adalah membawa visi baru, layanan program kabel, satelit, dan internet yang telah mengembangkan kemampuan untuk mengirimkan program ke layar sekecil ponsel. Oke, untuk saat ini streaming benar-benar merajai industri media saat ini, di mana streaming ini sangat mudah untuk dijelajah hanya dengan menggunakan internet. Salah satu yang sedang hype saat ini yaitu Netflix. Pada 2012, Netflix menawarkan seri asli baru, House of Cards, melalui layanan streaming videonya. Dan pada 2014, Amazon Studios mengumumkan telah menandatangani beberapa percontohan program TV untuk distribusi internet. Oke, Amazon Studio ini merupakan suatu perusahaan, baik itu memiliki komputasi atau cloud, di mana kita bisa, bagaimana Netflix menyimpan data-data yang kita miliki untuk mempermudah kita untuk melakukan streaming, yaitu di Amazon Studio ini. Oke, next, dimana ramalan untuk masa depan televisi sejajar dengan ramalan untuk radio. Papan menu dari ratusan logam dan layanan tersedia untuk pemirsa dengan satu sentuhan tombol kendari jarak jauh. Oke, untuk saat ini memang segala sesuatu, baik itu streaming ataupun menjelajah mengenai konten, informasi ataupun berita-berita, sangat mudah sekali, yaitu dengan sekali sentuh, itu menggunakan ponsel ataupun dengan menggunakan laptop yang dimiliki. Hanya dengan memiliki jaringan internet kita memiliki kemudahan untuk menjelajah itu semua. Kemudian teknologi digital membuat televisi berkualitas tinggi. Gambar yang tersedia di layar sebesar dinding dan sekecil ponsel. HDTV dan TV definisi tinggi menawarkan gambar kualitas film dan suara berkualitas. Pengiriman internet menawarkan pemrograman yang mobile dan bisa ikuti kamu dimanapun dan kapanpun kamu mau. Oke, yang dimaksud yaitu bagaimana saat ini dengan seiring berkembangnya teknologi, bagaimana tampilan dari gambar yang dihasilkan oleh TV saat ini sangat sudah tidak bisa diragukan lagi. Hingga sekarang mungkin sudah ada yang namanya teknologi 4K, dan sekarang mungkin udah 8K ya. Kita tahu bagaimana layar yang kita tonton, baik itu streaming ataupun televisi, sudah memiliki kualitas yang sangat baik. Oke, next. Oke, awal-awal kita sudah menjelaskan mengenai streaming ya. Oke, untuk streaming itu sendiri adalah suatu teknologi untuk memainkan file audio atau video secara langsung maupun dengan pre-record dari sebuah mesin server atau web server. File audio atau video yang terletak pada sebuah server dapat secara langsung dijalankan pada komputer klien sesaat setelah ada permintaan dari pengguna, sehingga proses download file tersebut yang menghabiskan waktu cukup lama dapat dihindari. Oke, untuk streaming ini memiliki tingkat efisien yang sangat tinggi ya, terutama bagi kalian yang tidak memiliki penyimpanan yang sangat banyak, lalu tidak ingin repot untuk nunggu waktu yang lama untuk melakukan download biasanya ya. Maka teknologi streaming ini sangat membantu untuk saat ini, bagaimana informasi yang kita klik langsung apabila jaringan yang kita memadai, dan juga mungkin beberapa ada masalah yang menggambarkan streaming itu, tapi streaming ini memiliki tingkat efisien yang sangat tinggi. Oke, lalu dengan teknologi streaming, maka secara otomatis file video ataupun audio akan dijalankan oleh sistem. Sistem akan membaca informasi dari buffer sambil tetap melakukan proses download file, sehingga proses streaming tetap berlangsung ke mesin klien. Oke, di sini kan jelaskin bahwa sambil tetap melakukan proses download file. Nah, dalam download file ini tidak akan disimpan dalam user, tetapi download ini hanya sebagai menjalankan bagaimana jaringan
yang kita miliki, melakukan download secara cepat dan bisa langsung kita tonton langsung. Oke. Yang terakhir, pada 2006 ketika Kongres meloloskan undang-undang yang mengharuskan TV penyiar untuk benar-benar beralih ke sinyal digital pada tahun 2009. Hanya sekitar 60% rumah tangga Amerika Serikat yang mampu melakukan menerima sinyal TV digital. Oke, untuk seiring perkembangan teknologi, memang awal-awal teknologi ini tidak mampu diterima oleh masyarakat yang banyak. Mungkin hanya beberapa masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses TV digital ataupun streaming yang tadi. Oleh karena itu, seiring perkembangan waktu dengan teknologi semua digunakan saat ini tidak mungkin ada lagi yang tidak memegang handphone ataupun tidak mengakses internet. Hari ini televisi digital dengan standar nasional baru, pemirsa televisi tampaknya menyambut sebagian besar teknologi baru, bahkan mencarinya. Oke, teknologi di sini sangat benar-benar memiliki dampak yang besar ya bagi tentunya baik industri, baik pendidikan, baik semua bidang tentunya, sehingga dari teknologi benar-benar sangat membantu ya, khususnya untuk seluruh masyarakat, baik itu melakukan apapun seperti mencari sumber informasi atau menjelajah berita-berita terbaru yang terupdate, yang tiap hari akan kita tahu bagaimana saat ini perkembangan dari COVID-19 ya. Yang kita tahu sendiri, memperoleh informasi itu tidak bukan melalui sebuah teknologi yang namanya handphone ataupun platform yang banyak tersebar di internet, sehingga memudahkan kita untuk mengakses segalanya. Oke, untuk presentasi kelompok kami sekian. Apabila ada salah kata atau ada kekurangan lain, mohon dimaafkan. Dan apabila teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.